A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Apa kabar saudaraku hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Saudara-saudaraku, mari kita dengarkan dan kita simak cuplikan video berikut ini. Dan jangan lupa kita membawa lampu yang bercahaya untuk menerangi jalan kita, supaya jangan tersesat dan masuk ke dalam jurang. Yuk kita simak dengan seksama cuplikan video berikut ini. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika kita duduk dengan mereka, maka hati kita akan sakit ya. Maksudnya akan terkena syubhat nanti ya. Kata beliau, la tujalis ahlal ahwa fa inna jalasatahum mumridatun lil qulub. Janganlah kalian duduk bersama ahlul hawa karena akan mengakibatkan hati kamu sakit ya. Jadi nanti jika terkena syubhat, kita akan terbawa oleh mereka. Bahkan Al-Imam Hasanul Basri sampai-sampai beliau mengatakan berdebat pun dengan mereka, dengan ahlul hawa itu dilarang ya. Kata beliau, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasmi'u minhum. Kata beliau, janganlah kalian duduk bersama ahlul hawa dan jangan pula kamu berdebat dengan mereka dan jangan pula mendengarkan perkataan mereka ya. Nah, setelah kita melihat dan mendengarkan ceramah daripada beliau, di sini ya beliau membicarakan masalah ahlul bidah. Nah, di sini kita ngambil kesimpulan bahwa beliau mengatakan kepada ahlul bidah jangan duduk dengan mereka. Nah, jangan duduk dengan mereka, hati jadi sakit. Hati jadi sakit karena subhat. Yang ketiga, jangan berdebat dengan mereka. Yang keempat, jangan dengarkan perkataan mereka. Jangan dengarkan perkataan mereka. Jadi kira-kira di sini, wahai saudaraku, apa yang kira-kira ada di pikiran kita? Kita ambil garis kesimpulan dengan perkataan beliau ini. Beliau mengutip suatu pendapat dari para ulama dan beliau sampaikan tanpa memahami daripada agama Islam itu sendiri. Nah, jadi di sini kita ambil kesimpulan bahwa beliau ini ingin memutuskan silaturahmi. Ingin memutuskan silaturahmi yang pertama. Yang kedua, beliau ingin melakukan perpecahan antara umat beragama Islam. Jadi dia ingin pecah supaya umat beragama Islam ini terpecah belah, tidak bersatu. Nah, yang ketiga, beliau ingin supaya terjadi perselisihan baik antara orang tua sama anak, anak dengan saudara sendiri, anak dengan family. Karena apa? Berbeda paham. Nah, kalau sempat ada yang berpahaman mengikuti apa yang dia katakan, maka akan terjadilah perpecahan. Memang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sudah bersabda bahwa umatnya akan terbagi kepada 73 golongan.
dan itu takdir Allah yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi selaku umat Islam, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis untuk supaya selamat dunia dan akhirat. Nah, ada di salah satu komentar saya, selamat apa? Selamat dalam di sini ini sebenarnya kita selamat dari perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah, yang dilarang untuk kita lakukan. Kita taat kepada perintah-perintah Allah. Jadi kita menjauhi larangan Allah dan kita taat kepada perintah-perintah Allah. Nah, di sini yang dikatakan Ustadz tadi, ya kan, jangan duduk dengan mereka. Hati jadi sakit karena subhat. Janganlah berdebat dengan mereka. Jangan dengarkan perkataan mereka. Jadi intinya dia ingin supaya orang mendengarkan hanya perkataan dari faham mereka, paham Ustadz ini. Jadi di luar daripada itu tidak usah didengarkan. Nah, disinilah di dalam Al-Quran Allah sudah menjawab daripada perkataan Ustadz tersebut, yaitu di dalam surah Muhammad. Nah, di sini Allah telah berfirman yang artinya, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Jadi terjawab sudah dari perkataan beliau ini. Allah sudah menjawab di surah Muhammad. Kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan memutuskan kekeluargaan, hubungan kekeluargaan. Terjawab sudah. Nah, oleh Allah dalam firman-Nya, mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinganya dan dibutakan penglihatannya. Jadi di sini Allah sudah mengatakan Allah tulikan pendengarannya dan Allah butakan matanya. Padahal kita lihat beliau kan melihat, ya kan? Beliau melihat, beliau kan mendengar, ya kan? Tapi apa yang maksud dengan Allah di sini dalam firman Allah di surah Muhammad ini? Nah, di sini Allah mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah paham akan dinnya Allah. Mereka tidak akan pernah paham akan isinya Al-Quran. Yang mereka lakukan hanya mengambil pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah, sementara dia menyampaikan ini adalah pemutusan tali persaudaraan, memutuskan hubungan silaturahmi, membuat umat Islam ini terpecah belah, terkelompok-kelompok. Coba simak video cuplikan tadi, dengarkan baik-baik. Nah, begitulah saudaraku. Nah, di sini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia satu, memuliakan tamunya. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ini ada hari kiamat, hendaklah ia satu, memuliakan tamunya. Yang kedua, menghubungkan tali silaturahmi. Yang ketiga, berkata baik atau diam. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini hadis sahih. Jadi saya ulangi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia satu, memuliakan tamunya. Yang kedua, menghubungkan silaturahmi. Yang ketiga,
berkata baik atau diam. Nah, begitu saudara, kalau kita menyimak, mendengarkan suatu ceramah, apakah ceramahnya ini benar atau salah? Karena kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan sami'na wa ata'na, itu resikonya terhadap diri sendiri. Kalau ustadz itu tidak ada resiko. Risikonya atas ucapan dia. Dia bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatan dia. Sementara kita juga bertanggung jawab atas ucapan dan perkataan kita. Kita tuntut ustadz besok, gara-gara kita mendengar ceramahnya, nggak bisa. Dia akan melepaskan diri. Karena dia tak pernah memaksa. Dia tidak ada pembujuk. Tidak bisa kita menuntut beliau. Beliau hanya menyampaikan. Nah, kita yang disuruh berpikir, mencari kebenaran atas daripada ucapan beliau. Nah, semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah selalu meneguhkan keimanan di dalam diri kita. Selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Kita selalu diberi petunjuk untuk membedakan mana jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Dan kita selalu diberikan pemahaman mana yang hak dan mana yang batil. Dan bagi saudaraku yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.